Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Furzal, NPM 19510200. Di sini saya akan menjelaskan pertama izhar. Izhar dibaca jelas pada hukum nun mati dan tanwin. Jumlah huruf idgham pada pembagian hukum nun mati dan tanwin yaitu adalah ha, kho, ain, ghin, ha dan ha. Pengertian izhar adalah satu hukum yang menjadi materi pembahasan nun mati dan tanwin. Secara bahasa, izhar memiliki arti jelas. Contohnya yang pertama adalah wayan auna pada surat Al-An'am ayat 26. Yang kedua tahtiha Al-Baqarah ayat 25. Yang ketiga wayan hituna ayat surat Asy-Syura ayat 149. Yang keempat wal hanafi katu Al-Maidah ayat 3. Yang kelima An'am tu Al-Baqarah ayat 47. Yang keenam Fasayunafituna Al-Isra ayat 51. Yang kedua idgham. Idgham adalah berpadu atau mencampurkan dua huruf atau bisa juga disebut dengan memasukkan bunyi satu huruf ke dalam bunyi huruf setelahnya. Dalam pelafalan idgham memiliki dua perbedaan, yaitu idgham bi'unnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi'unnah merupakan penggabungan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam bunyi huruf idgham bi'unnah yang kemudian disertai dengan dengungan selama satu alif atau dua harokat. Huruf idgham ada 4, yaitu ya, nun, mim dan waw. Contoh bacaannya yaitu adalah waman yaf'al. Yang kedua waman yusilullah. Yang ketiga man ya'kulu. Yang keempat waman nu amirhu. Yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah merupakan peleburan bunyi nun mati atau tanwin tanpa disertai dengan dengungan. Hurufnya itu adalah ro dan la. Contoh bacaannya mata'an lakum. Yang kedua malan badan. Yang ketiga adalah iklaf. Pengertian iklaf adalah secara harfiah mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Iklaf adalah satu dari beberapa hukum tajwid dalam Al-Quran. Hukum iklaf terjadi apabila huruf nun sukun atau nun mati atau juga tanwin bertemu dengan huruf iklaf, yaitu ba. Cara membaca iklaf yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah bunyi huruf nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim sukun. Contoh bacaannya adalah yang pertama yumbitu. Yang kedua jaza'am mimba. Yang ketiga ambatakum. Yang keempat awanun baina. Yang keempat adalah ikhfa. Di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan ikhfa terjadi bila nun sukun atau sering disebut nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Sedangkan pengertian ikhfa sendiri adalah pengungkapan huruf yang mati dari tasdid pada bacaan yang jelas, kemudian mendengungkan pada huruf yang pertama. Adapun huruf-huruf ikhfa yaitu ta, sa, dal, zal, ro, sin, sya, sod, dot,
kha za fa qaf ka. Dan contohnya adalah min syarril was waswasil khannas. Dalam surat An-Nas, khususnya di ayat yang keempat, di situ terdapat satu hukum ikhfa yang dimana nun mati bertemu dengan huruf sya, maka dibaca wajib dengung atau mengambang, yaitu min syarril, bukan min syarril. Yang kelima adalah mat. Dalam bahasanya dapat dipelajari mat memiliki arti peregangan atau bisa juga meluas yang menyangkut surat yang panjang sehingga membaca menggunakan nada yang panjang sesuai dengan huruf madanya. Adapun macam-macam mat dan contoh hukum mat. Yang pertama, mat habi. Mat habi adalah alif yang terletak setelah fathah atau ya sukun. Contohnya kataba, yakulu. Yang kedua, mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Contohnya sawaahun, ja'aha. Yang ketiga, mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah yang terdapat pada kalimat yang lain. Contohnya wala antum bima azila. Yang keempat, mat lazim kilmi. Mat lazim kilmi adalah sama halnya dengan mat tabi'i dan memiliki tasdid di dalam kalimatnya. Contohnya wa adalina hatun. Yang kelima, mat lazim muhaffaf adalah sama halnya dengan mat tabi'i yang bertemu dengan huruf mati sehingga dalam membacanya haru dengan nada 6 harokat yang panjang. Contohnya alan. Yang keenam, mat lain, yaitu sebuah waw sukun yang bertemu dengan ya sukun. Contohnya raibun haufun. Yang ketujuh, mat arid lisukun, yaitu wakaf atau sebagai tempat pemberhentian pada saat membaca surat Al-Quran. Contoh ayatnya basirun haliduna wanasi samiun. Yang ke-8, masilah kasiro. Masilah kasiro adalah hadamir sehingga dalam membaca harus dengan nada yang panjang. Contoh hurufnya inahu kana asari kalahu. Yang ke-9, masilah tawilah adalah sebuah kalimat mat hasiroh yang bertemu dengan hamzah. Contohnya indahu abismilahu an ahlada. Yang ke-10, mat iwad adalah sebuah kalimat seperti fatain pada wakof sebagai tanda pemberhentian sehingga dalam membacanya seperti mat tabi'i. Contohnya sami'an bayron aliman hakim. Yang ke-11, mat badal adalah sebuah kalimat hamzah, maka dalam membacanya sama halnya dengan tabi'i. Contohnya ada main anu. Yang kedua, mat lazim harfi, yaitu sebuah kalimat yang terdapat pada permulaan dalam Al-Quran sehingga dalam huruf 8 diantaranya nun, qaf, sad, ain,
sin ka mim. Contohnya watalam amnaka amyas. Yang ke-13 malazim harfi mukhafaf, yaitu sebuah kalimat yang terdapat pada permulaan dalam Al-Quran sehingga terdapat huruf 5. Contohnya ama. Yang ke-14 mat tamkin, yaitu sebuah kalimat ya sukun dan bertajwid dengan kalimat kasroh sehingga dalam membacanya dapat ditetapkan dengan benar. Contohnya anabin huyantum. Yang ke-15 matfar adalah sebuah ungkapan kalimat hamzah dengan wasol pada lam alif ma'rifat sehingga dalam membacanya nama harokat yang panjang, yaitu contohnya kul huwallahu azina lakum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.